This holiday season, the adventure takes off when toys come to life. To infinity and beyond! Toy Story. Look out! Hey, turn your butt off. A Bug's Life. Tom Hanks, Tim Allen, Toy Story 2. Krill! Now watches the ships that Move, Dory! Oh, Corvette. Hey there, Mater. reflex, all kinds of food possibilities open up. This is what I'm talking about. I don't think any of this would have come up, but we happen to live in Paris, France. Mr. Frederickson, please let me in. No. Disney Pixar's Up. I knew I should have done Carry On. Cars 2. Would you? Come, fly with me, Cachinha. I'm sorry, I gotta blink. How do you hold your eyes open that long? Storm's chances of winning are 95.2%. Go, McQueen! Anything to declare? As a matter of fact, yes. Combustion imminent? What does that mean? It means fire, Robert. Everything's gonna be okay. You've come to the right tavern. Oh, no. There I am. What are we waiting for? Wait, not me! Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Kelompok 4. Kali ini, Kelompok 4 akan membahas tentang Pixar Animation Studios. Berikut anggota-anggota kami. Pixar Animation Studios atau yang biasa dikenal dengan Pixar merupakan studio animasi komputer dari USA yang berpusat di Emeryville, California. Pixar dikenal baik dengan CGI film animasinya yang sangat berkualitas. Sejak pertama kali film perdananya muncul, yakni Toy Story, Pixar telah menggebrak persaingan film Amerika, terutama untuk pasar perfilman animasi. Jika disandingkan dengan beberapa nama besar lainnya, Pixar selalu lebih unggul dengan adanya bukti sederet penghargaan bergengsi dalam industri perfilman. Selanjutnya yaitu budaya-budaya kreatif yang dimiliki oleh Pixar Animation Studios. Yang pertama, yaitu membuka peluang besar terciptanya inovasi detail. Pada semua judul film yang telah dirilis oleh Pixar, tentu kita bisa melihat potongan film dalam durasi pendek yang muncul di awal film. Dalam kumpulan cuplikan tersebut, justru muncul banyak inovasi dan inspirasi baru dari para pekerja Pixar. Selalu ada inspirasi yang justru muncul dari teaser film tersebut. Di sini selalu diutamakan masukan dari banyak orang sebagai filter untuk menghasilkan produk film terbaik. Yang kedua yaitu menampung banyak ide.
Budaya kreatif yang dimiliki oleh Pixar Animation Studio yang selanjutnya yaitu menampung ide sebanyak-banyaknya. Hal ini akan membuat tim kreatif tidak bertumpu pada satu ide saja, melainkan selalu ada plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Lalu, saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu selalu menjalankan evaluasi detail. Masih berhubungan dengan kerja sama tim, ketika sebuah proyek telah rampung pada satu tahap, maka akan diadakan evaluasi detail terkait hasil tersebut. Di sini, selalu diutamakan masukan dari banyak orang sebagai filter untuk menghasilkan produk film terbaik. Ketika berdiskusi, melihat semua kekurangan dan kelebihan yang ada, tak jarang pula kembali muncul ide luar biasa dari anggota tim. Ide tersebut bahkan telah berubah layaknya kait yang menghubungkan setiap tahap produksi film Pixar sebagai hasil akhir buah evaluasi detail tersaji pada kualitas film Pixar yang luar biasa. Lalu yang keempat, menjaga prinsip kebersamaan. Budaya lain yang terus diupayakan terjaga dalam tim kerja Pixar adalah prinsip kebersamaan. Sebagai informasi, hingga saat ini Pixar telah menelurkan 16 judul film animasi yang mayoritas berhasil menjadi animasi populer setelah dirilis. Dari jajaran film tersebut, telah lahir beberapa nama sutradara hebat yang mengungkangi film Pixar tersebut. Namun, yang selalu diingat oleh para sutradara tenar tersebut, kesuksesan itu tidak ia dapatkan atas usahanya sendiri, melainkan ada banyak tangan lain yang ikut membantu hingga terselesaikan sebuah film. Oleh karena itu, prinsip kebersamaan dan lebih mengutamakan kesuksesan atas nama bersama menjadi nilai positif yang patut dicontoh oleh perusahaan lain. Lalu yang terakhir, selalu berbagi. Saat ini, Pixar dikenal sebagai salah satu perusahaan yang berhasil dalam bidang animasi, namun nyatanya keberhasilan tersebut tidak mereka pendam sendiri. Sebagai bukti, software editing animasi milik Pixar, yakni RenderMan, dilepas ke publik sehingga bisa digunakan masyarakat luas untuk tujuan non-komersial. Dengan dirilisnya software tersebut secara gratis, diharapkan akan lebih banyak lagi muncul talenta luar biasa di bidang animasi yang kelak bisa mengeluarkan karya inspiratif untuk orang banyak. Baik teman-teman semua, analisis kasus yang dibahas. Yang pertama, analisis aspek kelompok dan tim. Dapat kita lihat bersama bahwa terdapat dua skema yang membedakan antara kelompok kerja versus tim kerja. Di sini menggambarkan bahwa pekerja di Pixar Animation Studio yakni lebih condong kepada tim kerja. Mengapa demikian? Mereka bekerja sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan bekerja secara kolektif, sehingga memberikan sinergi yang positif satu dengan yang lainnya. Selain itu, Pixar bekerja sesuai dengan keahlian dan kewenangannya masing-masing. Mereka tidak bekerja secara individual, akan tetapi secara tim yang saling melengkapi satu sama lain. Karena mereka berprinsip bahwa keahlian yang dimiliki merupakan kebutuhan bersama yang mendekatkan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan, divisi, ataupun saling mewujudkan kesuksesan yang ingin dicapai pada perusahaan Pixar Animation Studio ini. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yakni analisis aspek kelompok dan tim. Menurut Sophia 2008 menyatakan bahwa tim dapat diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Bentuk yang paling umum digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Tim pemecah masalah. Tim ini tersusun atas 5-12 karyawan. Dalam tim pemecahan masalah ini, setiap anggota membagikan gagasannya ataupun menawarkan saran mengenai bagaimana proses dan metode kerja dapat diperbaiki, sehingga membantu dalam memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. 2. Tim kerja pengelola diri. Tim kerja pengelola diri atau swakelola umumnya tersusun atas 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Tim kerja ini
sepenuhnya mengelola sendiri timnya, bahkan memilih anggotanya sendiri, menyuruh anggotanya untuk saling menilai. Ketiga, tim lintas fungsional. Tim ini tersusun dari karyawan-karyawan dengan tingkat hierarkis yang berbeda, tetapi berasal dari bidang kerja yang berbeda, yang berkumpul bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Tim fungsional silang atau cross-functional team melakukan pertukaran informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Keempat, ialah tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik bersama membagi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dari keempat tipe tersebut dapat disimpulkan bahwa Pixar Animation Studio menggunakan tipe tim pemecah masalah dan tim lintas fungsional. Mengapa demikian? Karena pada tim pemecah masalah di Pixar Animation Studio membantu menganalisis dan memecahkan masalah untuk memperbaiki kualitas perfilman Pixar. Sedangkan tim lintas fungsional tampak saat setiap orang dari berbagai tim berkumpul untuk bertukar informasi, gagasan, serta saling melengkapi untuk mencapai target yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek kualitas yang dihasilkan. Efektivitas tim perusahaan Pixar. Bagaimana cara Pixar membangun keefektifan kerja tim mereka? Yaitu yang pertama ada rancangan pekerjaan. Keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Yang nomor 2 yaitu ada komposisi. Komposisi tim yang efektif terdiri dari kemampuan anggota, personalitas, mengalokasikan peran dan menggalakkan keanekaragaman, ukuran tim kerja, kefleksibilitas anggota, dan terakhir ada pilihan anggota. Yang nomor 3 yaitu ada konteks. Konteks di sini terdiri dari sumber daya yang memadai, kepemimpinan, dan struktur, evaluasi kinerja, dan sistem ganjaran yang benar. Yang nomor 4 yaitu proses. Proses di sini terdiri dari tujuan bersama, menegakkan tujuan spesifik, kekuatan tim, tingkat konflik, dan kemalasan sosial. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Perbedaan kelompok dan tim dapat dilihat dari contoh kasus di atas, di mana pada kasus tersebut memperlihatkan kinerja sebuah tim yang menggunakan sasaran kinerja yang kolektif antara anggota tim saling menghargai sesama individu, namun juga saling melengkapi, serta keahlian-keahlian yang dimiliki tiap-tiap anggota dikembangkan dan saling menggantikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!